pada teman-teman, jangan menyebut Yesus. Bang Nandar yang ganteng, debater dari Kuningan Jawa Barat, harusnya nyebut apa? Iso. Sabar dulu, astagfirullahaladzim. Ya Robi. Nah, saya memberikan informasi yang benar menurut bahasa Yesus, bahasa Aramaik. Nih saya tunjukkan. Yesus yang dalam bahasa Ibrani yang artinya ini kuda, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Oke. Nah, sekarang Bapak baca ini. Ini bahasa Yesus, bahasa sehari-hari Yesus. Matius 1 pasal 1 nomor 1. Ya, ini Matai Olap. Bapak baca ini. Saya bacakan atau Bapak yang bacakan? Saya bacakan ya. Ketobo. Saya bacakan. Nggak usah sok-sokan. Ketobo. Ya ampun. Si Bapak ini. Ketobo dilidu teh de iso mesiho. Namanya Iso, bukan Yesus. Sekarang kita buka yang bahasa Yunani. Kita buka ya. Bahasa Yunani kita buka. Sabar. Yang Yunani ini Pak. Kita baca yang Yunani sekarang. Tadi bahasa Aramaiknya Iso. Sekarang Yunaninya Iso atau Yesus. Saya yang memberikan informasi yang betul Pak. Saya itu sayang kepada teman-teman Kristen. Jangan sampai menghina Yesus. Yesus itu artinya ini kuda. Jadi manggil yang benar adalah Yesua atau Iso. Matius 1 nomor 1. Nah, Bapak lihat di sini. Oke, ya. saya kasih tunjukkan. Sabar dulu. Ini apa dibacanya, Pak? Ini juga. Apa dibacanya ini? Matius 1 nomor 1 apa dibacanya itu? Kamu lihat di sini. Ini dibacanya apa? Ini dibacanya apa? Sebentar Nandar. Sebentar. Ini dibacanya apa? Saya membuktikan kepada kamu. Ini dibacanya apa? Kita itu langsung masuk ke pembahasan kita. Oke, perubahan nama. Dibacanya apa, Pak? Ibrani ke Yunani. Oke. Udah gini aja deh. Udah stop. Udah gak bisa dikasih tahu ini orang. Gini aja udah. Oke, kita mulai aja diskusinya ya. Saya nggak mau Anda ini. Saya itu memberikan informasi yang benar. Jangan panggil Yesus, panggillah bahasa Ibrani Yesua. Kalau nggak Yesua ya bahasa Arab Isa. Kalau nggak bahasa Arab Isa ya pakai bahasa Aramaik. Ada Iso de Mesiho. Jadi bro, begini bro. Anda kan sudah mengatakan tadi Ibrani, Yunani, Aramaik. Saya bilang kalau pakai bahasa Ibrani Yesua. Kalau pakai bahasa Aramaik Iso de Mesiho. Kalau bahasa Arab Isa al-Masih. Jadi 3 itu yang dipakai, bukan Yesus. Kalau Yesus itu artinya ini kuda. Kenapa dari Yesua ya, terus dia jadi al-Masih Isa menjadi Isa di Arab? Oke. Kenapa? Baik, saya jawab boleh? Seharusnya. Ya, saya jawab. Kok seharusnya? Saya jawab, boleh apa enggak? Baik. Yesus artinya ini kuda. Dalam bahasa Aramaik ada namanya de Iso de Mesiho. Nama Yesus itu, Yesus yang Anda anggap Yesus, dalam kesehariannya itu berbahasa Aramaik. Namanya Aramaik Serto. Itu ngomongnya bukan Yesus, tapi Iso de Mesiho. Iso, Pak, Iso. Nah, dalam bahasa Yunaninya, Bapak cari ahli Bible mana di muka bumi ini, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya Matius 1 nomor 1. Bacanya apa, Pak? Baik. Saya sabar dulu. Belum saya jawab, bagaimana kita berdiskusi? Saya belum menyampaikan jawaban saya secara utuh. Bapak sudah oke. Saya tunjukkan sekarang. Ya. Dalam bahasa Yunaninya sendiri, nama Yesua itu adalah Iso. Nih, saya tunjukkan. Siapa di sini yang bisa baca Yunani? Ini Iso, Pak. Ini Iso. Jadi namanya bukan Yesus. Salah ini. Ini nama yang salah. Namanya Iso. Nah, namanya itu Iso. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Contoh nih, Pak. Matius, sabar Pak ya. Bapak kan bertanya, saya jawab. Ketika saya menjawab, Bapak diam. Ini terjemahan yang salah. Sabar dulu Pak. Ya ampun ya Robi. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini kita kan mau bahas yang disalib. Ini sabar Pak. Kan Bapak bertanya. Saya menjawab belum selesai. Ini Pak ya. Cari ahli Yunani mana di muka bumi. Bener nggak bacaan saya? Saya baca ya. Udah gini aja. Astagfirullah. Aing masya. Aing.
Aya anak ambuing gening oten teh aing keur ngomong cing dengekeun sakedeung Semar Badranaya. Aing teh lain keur naon-naon, aing teh keur ngajawab anjeunanya. Iya Semar Badranaya, aing Raden Gatotkaca. Talipak waing wala kadalah tega lara, tega pati, tega. Aya anak ambuing. Udah ah. Oten ini gua jawab ngocos aja, dia yang nanya. Kenapa Iso jadi Isa? Ya gua lagi menjawab. Ya, bahasa Aramaiknya Iso de Mesiho, bahasa Yunaninya Iso, bahasa Arabnya Isa. Itu di dalam ilmu morfologi, sintaksis dan morfologis namanya adalah fonetik korespondensi. Tanya yang ahli bahasa, apa itu fonetik korespondensi? Contoh, Muhammad kalau di barat jadi Muhammad, Ahmad kalau di barat jadi Ahmed. Begitu, itu namanya fonetik korespondensi. Di Aramaik namanya Iso, di Arab namanya Isa. Kok bisa jadi Iso jadi Yesus gitu loh. Ini yang jadi masalah, Iso jadi Yesus. Bagaimana Anda berdiskusi dengan saya? Saya sedang menjawab pertanyaan Anda, tapi Anda tantrum. Kalau mau diskusi dengan baik. Saya menjawab, Anda diam. Anda yang bertanya, ya Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat, kenapa Iso jadi Isa? Saya lagi jawab malah tantrum. Ya oke, naik lagi. Saya pakai ilmu Pak, jawab itu pakai data. Bapak ini saya ini usianya baru 30 tahun, kelahiran 95, bulan Desember tanggal 25. Nanti jangan lupa kalau ulang tahunnya teman-teman ya. Saya lahir tanggal 25 Desember tahun 95. Bapak ini secara usia lebih tua daripada saya. Masa nggak bisa memberikan contoh yang baik? Bapak kan bertanya, saya menjawab. Bapak lo barusan bertanya, Bang Nandar, kenapa Iso jadi Yesus, jadi Isa Al-Masih? Saya belum selesai menjawab, Bapak sudah nyerocos aja. Tolong bijaksana Pak ya. Loh, saya belum selesai menjawab Pak. Nanti kalau selesai menjawab baru. Boleh saya menjawab sampai tuntas? Boleh? Ya, boleh. Nah, begitu dong Pak. Saya ulangi ya. Simple, sederhana. Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Hamasia itu sehari-harinya berbahasa Aramaik. Bahasa ibadahnya adalah Ibrani. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu hanya menguasai dua bahasa, Ibrani dan Aramaik. Nah, karena Bible ditulis perjanjian baru dalam bahasa Yunani, sebetulnya nama Nabi Isa itu dalam bahasa Yunaninya apa? Iso. Tetap Iso namanya. Di mana datanya Bang? Matius 1 nomor 1. Saya bacakan. Cari ahli Yunani di muka bumi yang paling hebat. Bener nggak bacaan saya? Saya baca ya. Biblos Geneseos Iso. Tuh, Iso namanya. Ini tulisannya Iso, Yunani nih, Iso, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Aramaik, saya bacakan, dalam bahasa Ibrani, saya bacakan. Seper Hayu Hasin Sel Yesua Hamasia Ben David Ben Abraham. Dalam bahasa Ibraninya Yesua, dalam bahasa Yunaninya Iso. Sekarang saya tunjukkan dalam bahasa Aramaiknya. Bahasa Aramaiknya Yesus atau Yesho. Nah, saya tunjukkan ya Aramaik. Gitu dong Pak. Bapak nanti kalau menanggapi, saya juga diam. Ini saya lagi ngomong, nyerocos terus. Nah, Syriak, Bible. Kan enak kalau Bapak diam. Nanti kan saya selesai. Silakan Pak, tanggapi baru. Nah, ini saya buka dalam bahasa Aramaiknya. Ya Pak, saya buka dalam bahasa Aramaiknya. Ini Holy Bible in Syriac. Yunani sudah saya bacakan, Ibrani sudah saya. Kayak Matius 1.
Oke, ini kita buka ya teman-teman ya, Matius 1 ya. Ini Matai Olap. Orang Islam akan mudah belajar bahasa Aramaik karena hurufnya seperti huruf Arab. Oke, saya bacakan ya. Oke, saya bacakan. Ketobo dalam bahasa Arabnya kitabun. Ketobo dilidute. Inilah kitab silsilah De Iso Mesiho. Ini tuh De Iso Mesiho. Namanya Iso. Jeder kon, Pak. Dalam bahasa Aramaiknya De Iso Mesiho ya. Dalam bahasa Yunaninya Iso, dalam bahasa Ibraninya Yesua, dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih, bukan Yesus. Kalau Yesus itu artinya ini kuda, makanya saya bilang alangkah lebih baiknya teman-teman Kristen memanggil Isa itu Yesua. Yesua bukan Yesus. Begitu Pak, silakan tanggapannya. Oke, makanya tadi Bang Nader yang tanya ganteng, yang dari Kuningan. Gak usah puji-puji saya ganteng Pak. Saya nggak mau dipuji-puji ganteng. Ini tuh efek. Kalau tanpa efek saya nggak ganteng Pak. Bapak memfitnah saya ganteng. Saya kalau tanpa efek nggak ganteng Pak. Tuh lihat tuh, monyong kayak Indro. Bapak jangan menyebut saya ganteng. Kalau saya ganteng itu fitnah Pak. Bapak sudah memfitnah saya ganteng. Masa kayak Dono tuh. Bapak betul. jangan memfitnah saya ganteng. Ya, bukti. Iya. Ini saya juga nggak filter nih loh. Iya, saya juga nggak filter. Kalau pakai filter saya ganteng. Tuh, ganteng kan mirip Ariel. Ini baru pakai filter. Bapak memfitnah saya ganteng. Saya nggak ganteng. Iya, sama-sama. Oh, Bapak nggak mau saya pakai filter. Kita berdua nggak filter. Oke lah. Ya gantengan Bapak lah. Tapi mudaan saya ceder kon. Iya, gantengan Bapak lah. Siap. Tapi jangan Bapak bilang saya ganteng. Tadi kan saya bilang sama kamu. Ya, oke. Saya bilang saya nggak akan nyebut kamu ganteng lagi karena memang originalnya saya sudah tahu. Iya. Oke. Aduh. Pas saya itu tidak mau berlama-lama karena ketika kamu banyak ngomong, maka saya akan lupa apa yang akan saya bicarakan. Oke? Jadi, kita kembali ke tadi pembahasan. Kenapa terjadi perubahan? Sekarang di Ibraninya saja kan kata Yosua Hamasia itu ke Aramaiknya kan menjadi apa? Iso kan? Iso de Iso Mesiho. De Iso Mesiho. Ya. Sebenarnya kan itu juga mengalami perubahan. Walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada perubahan dari Yosua Hamasia. Dia menjadi Iso. Terus kalau ke Yunaninya juga mengalami perubahan. Jadi apa namanya? Iso Bapak ini sudah. Matius 1 nomor 1 Pak, baca Pak. Iso namanya. Matius 1 nomor 1. Coba Bapak baca Iso apa Yesus. Makanya saya bilang Yesus itu artinya ini kuda. Jangan pakai sebut Yesus. Saya kasih tahu, panggillah Yesua atau Iso. Coba Bapak baca Yunaninya Matius 1 nomor 1. Coba apa di situ namanya Iso, Pak. Iya, artinya kalau di tulisannya di situ kan dia Yesus ya, Yesus. Iso, Pak. Astagfirullahalazim, Pak. Iso. Oke, saya balik supaya kamu juga bisa lihat penulisannya ya. Itu bukan Yesus. Astagfirullahalazim. Oh ya sudah. Gini, jadi kamu juga akan membantah, walaupun saya akan bukakan datanya, kamu akan membantah itu. Jadi kita langsung masuk aja ke inti pembahasan kita. Ya, baik, saya tidak memakai Yesus, tetapi saya akan memakai Yosua Hamasia. Nah, itu aja benar. Itu jangan pakai Yesus ya, tapi pakai Yesua ya. Kita sepakat dulu. Kita biar seirama dan senada, kita jangan panggil Yesus, Yesua aja, Yesua. Ya, Yesua itu artinya siap. Biar kita biar teman-teman Kristen yang lain terbiasa untuk memanggil Yesua, karena Yesus itu artinya ini kuda. Itu saya nggak mau Yesua dihina dengan terjemahan yang salah. Masa Yesua disebut kuda? Nggak mau saya, itu menghina. Karena Yesua itu nabi umat Islam. Nggak mau saya. Oke.
Oke, Yesua Ya, kita karena kalau kamu pick up kata Jesus, ya katanya sudah gak bahas lagi. Bapak ini gimana sih? Katanya sudah gak bahas lagi kata Iso, sekarang dibahas lagi. Oke, let's skip it. Gimana sih Bapak Skip ini? aja, skip. Oke. Skip kan, udah. Kita Oke, bahas sekarang Yesua. Kamu pembuktian, kamu silakan bernarasi duluan. Al-Masih yang tidak disalib menurut Quranmu, dan saya akan setelah itu saya ya. Ya kalau bernarasi Bapak jangan Bapak kalau saya bernarasi jangan Bapak membatasi saya harus begini harus begono. Oke. Begitu juga Ya, Bapak. Nanti kalau Bapak bernarasi saya nggak bakal membatasi Bapak harus begini dan begono. Ya seeksplornya mungkin, seeksplor mungkin. Oke, Baik. Oke, saya prolog dulu ya, prolog ya. Oke. Ya nanti Bapak juga prolognya lama nggak apa-apa. Kita fair-fairan aja. Baik. Paling lama 5 menit. Ya nggak nyampe sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah Yesua Hamasyah tidak disalib berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Bible. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali Pak. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-157. Saya sudah hafal ayatnya. Saya bacakan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal Masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Oke, saya ini dulu. Saya keep dulu. Bapak ini saya lagi bacakan Quran malah kabur. Lanjut aja, lanjut. Iya, Bapak nggak begitu. Saya nggak bisa kalau saya lagi ngomong ditinggal pergi. Oke, lanjut. Sorry. Ya, harusnya Bapak Bang Nandar bentar dulu ya gitu. Ini Bapak pergi aja gimana sih, Pak? Ya. Oke lah. Oke, saya ulangi. Ya, kalau Yesua tidak disalib itu berdasarkan Quran dan Bible itu memang benar. Dalam Quran, di dalam Quran surat keempat, Quran surat An-Nisa ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal Masyiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan perkataan mereka orang-orang Yahudi bahwa kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka juga tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesua Hamasyah. Ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Nah, dan Al-Qur'an mengatakan orang-orang itu berselisih paham tentang penyaliban Yesus. Ternyata perkataan Quran, perkataan Allah di dalam kitab kami benar. Orang Kristen masalah ketuhanan berantem, masalah baptisan berantem, masalah berbahasa roh berantem. Sekarang apologet Kristen baku hantam masalah Yesus disalib, Yesua disalib itu karya iblis atau karya Tuhan. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, ya, kalau Yesua Hamasyah menurut Quran itu tidak disalib. Dan apa yang dikatakan Quran itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran mengatakan kalau Yesua Hamasyah itu tidak disalib, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat, benarkah Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib melainkan ada orang yang diserupakan? Betul. 16 tahun saya belajar di gereja tentang Kristen. Ternyata para pendeta, baik gembala sidang, pendeta pembantu, pendeta muda, mereka tidak pernah menyampaikan tentang salah satu kemampuan Yesus, yaitu kemampuan Yesus yang terlindungi, tersimpan, tersembunyi adalah mampu berubah rupa. Kita lihat. Jadi saya di gereja mendengarkan khotbah pendeta itu jarang sekali membacakan ayat ini karena ayat ini mendukung kebenaran Islam. Cederkan. Oke, kita lihat Pak ya. Ada 4 ayat Pak. Ada 4 ayat saya bacakan kepada Bapak. Ya. Nah, mungkin Bapak juga baru dengar dari saya. Nih Pak. Jadi, salah satu kemampuan Yesus yang sering digembor-gemborkan para pendeta, saudara-saudari yang terkasih,
bilur-bilur darahnya telah menebus dosa-dosa kita. Dia mati di tiang gantungan untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah khotbah para pendeta. Para pendeta enggan untuk menunjukkan ayat ini. Karena ayat ini bersesuaian dengan ayat Quran. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Satu ayat. Ayat kedua, Markus 9 nomor kedua, Yesus berubah rupa. 2. 3. Ketika Yesus, kalau Bapak belajar Katolik, ada 7 jalan salib. Ya, tahapan pertama itu adalah berdoa di Bukit Getsemani. Ternyata ketika Yesus berdoa di Bukit Getsemani sebelum digantikan Yudas, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Jederkon. Apakah cuma 3 ayat ini, Pak? Bukan hanya 3 ayat ini, Pak. Kita buka Markus 16 nomor ke-1. Markus 16 nomor ke-12. Bapak perhatikan ini. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Apa urgensinya Yesus berubah rupa? Karena rupanya dipinjam oleh orang yang disalib. Al-Quran mengatakan innalladzina ikhtalafu fihi lafi sakkim minhu, dan mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib itu. Menurut setelah saya 16 tahun belajar Kristen, saya yakin yang disalib itu adalah Yudas. Tetapi sejarah membuktikan bahwa memang terjadi perselisihan tentang siapa yang disalib itu. Di mana sejarahnya? Saya tunjukkan kepada Bapak. Jadi ada yang mengatakan Simon mencatat memang berselisih paham. Aduh, gimana mereka? Aduh, di-report. Teman-teman, gua di-report. Aduh, di-report aku. Sabar, Pak, di-report nih, Pak. Siapa yang nge-report? Nggak ada yang ngirim bunga-bunga sih di teman-teman jangan itu dong. Kirim-kirim bunga-bunganya biar nggak di-report. TikTok ini harus ada bunga-bunga yang melayang sih, heran deh. Aduh, kalau nggak ada bunga-bunga di-report. Oke, gimana Pak? Sudah bagus, Pak? Udah. Sudah bagus belum? Oke, saya tunjukkan sejarahnya. Bapak lihat ini ya. 4 gospel sinoptik maupun non sinoptik. Nah, Yesus berhasil ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon Jederkon. Teman-teman, yang lebih mencengangkan lagi, berubahnya rupa Yesus dan dipinjamkannya kepada muridnya, itu bukan hanya tertulis di dalam sejarah, tetapi tertulis di dalam dokumen Nag Hammadi Laut Mati. Ini Pak, ini halaman 40 ya. Ternyata tertulis di dalam apa? Nih ya, kita lihat nih ya. Terdapat dalam dokumen, terdapat dalam dokumen, saya bacakan lanjut yang tadi ya. Yesus berhasil mengelabui semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa. Oh, kejam sekali Yesus nih. Orang lain jadi korban malah dia tertawa. Dan sesudah itu ia naik kembali kepada bapaknya. Kisah tentang Yesus yang tertawa ini terdapat dalam dokumen. Nih, kisah tentang perubahan rupa dan Yesus tertawa itu terdapat di dalam apa? Dokumen Nag Hammadi, The Second Rites of the Great Set, dan Wahyu Petrus dalam bahasa Koptik. Temuan terakhir Injil Yudas juga mengisahkan hal yang serupa. Jederkon. Ternyata sejarah mencatat bahwa memang Yesus berubah rupa, digantikan oleh orang lain. Kalau boleh berpendapat, sebagaimana eksplorasi saya 16 tahun di gereja, yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Sebagai prolog mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, udah. Aduh, sabar dulu. Ini kok nge-lag ya? Sabar dulu, Pak ya. Kok jadi nge-lag nih? Aduh.
Sabar Pak ya, Ya. sabar Pak. Teman, ya bantu Bang Nandar, tap layar, kirim flower, donat mungkin, paus, supaya nggak nge-lag ya. Bantulah saudara kita Nandar, kasihan dia. Repot gue mah kalau lain. Ntar dulu Pak ya, sabar ya. Yang di YouTube kasihan nih. Like. Oke, sudah lah Pak. Oke, Bapak tanggapi. Baik, Bang Nandar, dari awal mula kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan memakai nama Yesus. Tetapi Anda sendiri sudah mengakui Yesus. Oke, puji Tuhan. Bahwa Anda Saya sendiri nggak mengakui Pak. Saya tidak mengakui. Saya membacakan apa yang tertulis. Nanti kalau ini tertulis nanti saya dikiranya merubah-rubah. Gimana sih Pak? Gini, apapun itu Bang ya, Nandar, kita harus komit dengan komitmen kita. Apa yang sudah kita Bapak juga nggak komit. Bapak Yesus bilang tadi. Ya, Yesus apa? Saya ngikutin narasimu. Yang Bapak tanggapi itu tidak. Anda sendiri yang Yang menyebut sabar dulu nama Pak. Yesus. Baik. Kita memakai nama Yesua. Yeshua. Oke, baik Yesua karena harus dibiasakan Pak. Memang kita harus membiasakan itu. Ya, di dalam Islam itu al insanu ma'ahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar karena saya dan kalian itu terbiasa dengan dogma Yesus. Nah, saya berusaha untuk menggantikannya dengan Yesua atau Iso atau Isa al-Masih. Nah, oke. Kita biasakan Yesua sekarang. Silakan ditanggapi. Jadi gini, Bro. Ya, saya ngikutin aja permainanmu karena dari tadi juga menyebut Yesus. Jadi Ya udah astagfirullah. Yesua Pak, udah Yesua. Terus apa lagi? Ini kan perubahan mendadak nih. Kan saya sudah terbiasa menggunakan nama Yesus. Jadi kalau menggantikannya dengan nama Yosua, ya pasti mungkin terpeleset dikit ya, nggak apa-apa ya. Sama kayak aku juga Pak. Oke, saya akan mencoba untuk mengikuti permainanmu. Baik, tadi Anda sudah menyampaikan beberapa data dan fakta bahwa bukan Yesus yang Yesua. Yesus lagi. Yesua. Ya. Udah pakai nama Yesus aja supaya nggak. Oke lah, Yesus aja deh biar kita sama-sama nggak kagok ya. Yesus aja. Baik. Nah, contoh ayat-ayat yang Anda sebutkan tadi bahwa Yesus berubah rupa. Iya, berubah rupa. Sebenarnya tidak ada hubungannya ketika Yesus disalibkan karena itu konteksnya berbeda, momennya berbeda. Ya. Bukan satu peristiwa. Itu sudah lewat beberapa hari kemudian. Nah, kalau sampai ke penyaliban itu berbeda ya. Oke, saya sampaikan yang pertama, dan saya akan buktikan bahwa Yesus itu disalib ya. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oke, kita jump ke Matius 20 ayat yang ke-18. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Dari dua ayat ini saja, kita sudah melihat bahwa penyaliban Yesus itu adalah berdasarkan data dan fakta sejarah yang ada. Baik, sekarang kita mau membahas ini di luar daripada Alkitab dan Al-Quran ya. Coba Anda membuktikan. Baik, saya membuktikan duluan. Sejarawan yang membuktikan bahwa Yesus itu disalib. Ini di luar dari Alkitab. Oke, sebentar. Pusing. Garuk-garuk. Tacitus Pak,
Flavius Josephus, Pak. Masalah saya yang Oke. ngajarin. Ya. Masa yang ngajarin saya? Aduh. Ini bukan pembahasan yang pertama ya. Ya, kamu juga sudah berulang kali debat dan diskusi ini dengan Bang Oki juga dan mungkin dengan apa? Gak usah bahas yang lain, Pak. Kalau Bapak punya data, Bapak ini kan gembala nih. Ya sudah, jawabannya mana? Jangan Bapak kemana-mana. Jadi ini di luar daripada Alkitab ya, bahwa mereka orang Yahudi sendiri, sejarawan ini orang Yahudi bukan Kristen, tetapi mereka menulis bahwa benar apa yang terjadi dengan Yesus itu betul adanya. Bahkan bukti secara arkeologis itu juga betul adanya. Waktu penggalian si siapa nih? Ratu siapa nih? Bingung. Itu ditemukan di Golgota, itu ditemukan kayu salib itu berdasarkan data dan fakta ya. Sekarang coba kamu buktikan di luar Alkitab dan di luar Quran siapa yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ya ini teman-teman ya. Jadi orang Kristen ini, Bapak Gembala ini, Bapak Pendeta ini nggak paham dengan apa yang saya maksud, Pak. Jadi Yesus itu berubah rupa. Yudas diserupakan dengan Yesus. Jadi memang yang disalib itu ada, benar. Yang disalib itu ada, namanya Yudas. Bukan Yesus, bukan Yesua. Karena rupanya, jadi gini, ini saya ulangi lagi Pak ya. Saya tidak pernah menolak fakta bahwa 2000 tahun yang lalu itu ada yang disalib. Betul bahwa ada manusia yang disalib 2000 tahun yang lalu, sebagaimana yang dicatat oleh Tacitus, sebagaimana yang dicatat oleh Josephus Flavius Josephus. Saya mengerti dan paham betul terkait itu, karena saya juga belajar tentang keyahudian, karena dulu saya di gereja Mesianik. Saya tahu itu. Masalahnya apakah betul itu adalah Yesus, Pak? Itu yang kita bahas sekarang. Josephus Flavius mengatakan 2000 tahun yang lalu itu ada yang disalib. Kami juga percaya, Pak. Umat Islam juga percaya. Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Jadi benar peristiwa penyaliban itu ada, tapi masalahnya yang disalib itu bukanlah Yesus. Kalau orang lain mengatakan itu Yesus, karena memang Yudas ini sudah berubah rupa dengan Yesus, makanya orang ngiranya itu adalah Yesus, padahal Yudas. Untuk membuktikan ini, sekarang saya tanya kepada Bapak, KPR 1:18 dengan Matius 27 nomor 5, mana yang betul? Silakan jawab. Oke, Ayo. kita buka dulu Oke. ya. Matius 27 nomor 5 dan KPR 1:18. Siapa yang benar dan bagaimana cara mati Yudas yang benar? Ceder kon. Tega lara, tega, Oke. tega pati, tega. Niat Jadi- insun matek ajiku aji jaran goyang. Jaran goyang. Silakan Pak, jawab Pak. Jadi sebenarnya penjelasan yang di kisah itu KPR itu kalau kadang-kadang kita melihat bahwa itu kontradiktif ya. Tetapi di kisah para rasul itu dia menceritakan prosesnya yang berbeda. Oke, kita buka aja Matius 7. Matius 7 Datanya ayat mana? berapa tadi? Harus pakai data. Iya. Oke, 7 ayat. Matius 7. Matius 27 ayat kelima, KPR 1 nomor ke-18. KPR nggak tahu singkatannya apa? Kisah para Rasul. Matius 27 ayat Ayat 5. 8. Ayat 5. Oh, ayat 5. Bapak ini Bentar, saya, oke. ayat 5 Pak. Matius 2 satu ayat dulu ya. Matius 27 ayat kelima. Bapak baca dulu ayat itu. Oke, Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Oke, komparasinya ke KPR. Oke, itu sebentar dulu. Sebelum komparasi, kematian Yudas di situ di apa Pak? Ngapain dia? Ya, kalau di Matius itu kan dia gantung diri. Gantung diri. Oke, sekarang KPR 1:18 kematian Yudas seperti apa? Coba. Oke.
Silakan Bapak Pendeta. Jadi Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi di KPR ini menjelaskan secara detail apa yang terjadi dengan si Yudas ini. Nah, kalau yang Kematiannya di sama Matius- apa enggak? Ya, jadi ketika dia menggantung diri ini, dan itu kemungkinan tali yang dipakai itu putus sehingga dia terjatuh, sehingga isi perutnya keluar. Jadi KPR ini menjelaskan secara detail semua, ya, dia kan mengambil juga dari Matius ketika Kena Bapak. si Yudas ini gantung diri, iya kan? Ketika dia gantung diri, bisa saja itu tali putus, lalu Nah, itu terjatuh. Nah, saya ketika tanya sama terjatuh Bapak. itu, Baik. isi perutnya keluar. Jadi dia menjelaskan Baik. secara detail apa yang Baik. dia alami. Yudas Ini saya kasih tahu nih. Saya ini pakar sejarah Bible. Pak, di Israel, di Yerusalem itu nggak ada orang bunuh diri pakai tali, itu nggak ada. Itu budaya orang Indonesia, Pak. Ya, tunjukkan sejarah dari Tacitus, tunjukkan sejarah dari Papius Josephus, tunjukkan sejarah dari Bart Ehrman. Ada tradisi di dalam 2000 tahun yang lalu di zaman Yesus ada orang mati digantung pakai tiang tambang, itu di mana itu. Jadi jangan samakan tradisi di Indonesia gantung diri pakai tambang dengan kejadian di zaman Yesus. Faktanya dan datanya di mana? Kalau saya sanggup membuktikan kalau digantung pada masa itu adalah disalibkan, datanya adalah dari Kristen itu sendiri. Tunjukkan datanya, mati menggantung pada saat masa itu dengan seutas tali. Tunjukkan datanya. Tunjukkan. Ayo kan. Baik, Jangan pakai ya, asumsi, sebentar, Pak. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Di mana tertulis kalau mati menggantung pada masa itu dengan seutas tali tambang. Jangan samakan budaya Indonesia dengan budaya Israel. Yonatan, Di situ gila, wah. jelas apa. Iya, di mana? Di mana Bapak kan mengatakan boleh jadi itu karena talinya lepas. Di dalam sejarah Israel mana, Yerusalem mana pada saat itu mati dengan menggunakan tali tambang itu di mana? Digantung dengan tali tambang itu di mana sejarahnya? Jangan samakan Bapak, mati menggantung di Indonesia dengan mati menggantung di Yerusalem. Ayo Pan, pakai datanya mana? Kalau saya ambilkan data saya ya, teman-teman. Pendeta William Robert menyerah. Oke, saya tunjukkan Pak ya. Kalau saya pakai data Pak. Kalau saya pakai data, saya nggak pakai data. Nih saya ambil data saya. Nah, data saya bukan Google, data saya adalah buku dari LAI. Data dari mana? Saya tunjukkan data dari saya. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ada nggak datanya Pak? Jawab. Ya, ya. Ada apa tidak datanya mati menggantung di Yerusalem pada masa itu dengan seutas tambang? Ya kita kan sama-sama nggak ada di sana dan kita pasti nggak tahu. Tetapi kita bisa tahu itu dari data-data yang ada. Data mana Oke. saya tanya? Kalau saya punya datanya nih di depan Bapak ini datanya. Bukunya harganya 3 juta. Ini Oke. diberikan hamba Allah. Terima kasih hamba Baik. Allah yang sudah membelikan yang sudah membelikan buku 3 juta. Waduh. Oke, bro. Saya Sekarang tunjukkan dulu data saya. buku yang kamu Saya pegang tun- itu. Saya tunjukkan datanya dulu. Bapak nggak pakai data, kalau saya pakai data. Tidak ada sejarahnya orang 2000 tahun yang lalu di Yerusalem mati menggantung dengan seutas tambang, itu nggak ada. Bang Nandar yang ganteng dari Debater Kuningan Jawa Barat, suku Sunda yang ganteng mirip Ariel Peter Pan, di mana datanya? Ini memang Bible yang saya punya ini nggak dipelajari oleh jemaat. Jemaat itu cuma nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, perpuluhan. Belajar kayak gini nggak belajar. Kita buka sekarang. Bang Nandar yang ganteng dari Jawa Barat, dari Kuningan Jawa Barat. Ini dari mana Bang datanya? Bapak lihat ini. Ya, ini data bukan dari Islam, data dari Bible, dari Alkitab Indonesia. Bapak lihat ini. Ini datanya ada ISBN-nya ada. Ini datanya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ini memang edisi studi, bukan edisi jemaat. Ini adalah edisi bagi orang yang belajar, para pendeta, para jemaat, para misionaris.
Ini dari LAI, saya tunjukkan. Ya. Bapak baca ini, Pak. Bapak yang baca. Ya Oke, dibacakan saya aja. besarkan dulu layar saya. Oke, enggak, saya mau Bapak baca biar lebih mantap. Sabar. Bapak baca, Pak. Ini halaman data saya. Bapak baca. Ini sudah saya besarkan, Pak. Bapak baca. Pak, kenapa Bapak takut membaca? Bacakan ini, Pak. Itu enggak Tapi lag di itu. report. Iya, gua di report ini nge-lag-nya bukan karena internet, di report. Aduh, gua di Enggak mungkin juga karena pembahasannya gantung diri itu. Aduh, gua di report nih. Ya TikTok kan sensitif tuh dengan kata-kata tuh. Nih, Nantar kamu dengar saya nggak? Udah, ini. Kamu dengar saya nggak? Udah, Bapak. Ya, udah. Bapak baca sekarang. Apa ini? Oke, baik, saya bacakan. Ya, Pak. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak Ya, tonggak. yang telah nggak jelas itu buram, Ini Pak. diruncingkan. Oke. Oke, diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu bahwa dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Nah, di situ kan juga dikatakan Sabar dulu, Pak. Ada kalimat. Sabar dulu. Oke, sabar ya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Sabar, saya lanjutkan. Bro, jadi yang tulis itu juga dia kan tidak hadir saat itu. Sabar Pak, saya lanjutkan Pak. Kena kan jeder. Sabar Pak ya. Sabar. Tenang, tahan Roh Kudusnya, lepaskan pelan-pelan. Teman-teman, kita bacakan ya. Matius 27 ayat kelima. Karena bukunya tebal dan berat, kita ambil yang simpel aja. Ini Pak, perhatikan ini. Matius 27 ayat kelima. Di sini tafsirannya sama. Tafsiran. Oke, Pulaib. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara KPR 118 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Kalau ini asumsi nih, spekulasi teman-teman ya. Ini spekulasi nih. Barangkali itu kan seandainya ya. Siapa tahu, nah ini barangkali nih, siapa tahu yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Nah kalau yang ini kan titik nih, mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan jederkon. Jadi tidak ada Pak, tidak ada namanya menggantung pada masa itu dilakukan dengan seutas tali seperti di Indonesia, nggak ada. Mati pada masa itu digantung itu ya di tiang salib. Oke, sekarang saya tunjukkan datanya. Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat. Kenapa perut Yudas bolong? Ini ya jawabannya. Kenapa perut Yudas isi jeluarannya keluar? Ini Pak, saya kasih tahu ayatnya. Orang yang dianggap sebagai Yesus aslinya adalah Yudas. Itulah yang ditombak oleh tentara Romawi di dalam Yohanes 19 ayat 34. Saya tunjukkan ini. Jadi teman-teman, garuk-garuk. Orang-orang Kristen
dan para sejarawan itu menyangka itu adalah Yesus, padahal Yudas. Makanya kenapa perut Yudas bolong? Ini alasannya. Ini alasannya. Ketika Yudas menggantikan Yesus disalib, tetapi seorang di antara para jurid itu menikam lambungnya dengan tombak. Tombak runcing apa enggak? Runcing. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Jeder kon. Makanya kenapa? Sabar, jangan ketawa Pak. Ini fakta Pak. Makanya kenapa perut Yudas itu bolong? Karena ditombak oleh tentara Romawi. Jeder kon. Bobok. Ayah adalah ayah anak kambuin. Oke, Nanda. Kamu ngomongnya itu, kamu mengeluarkan banyak sekali kalimat-kalimat, tetapi tidak nyambung sama sekali. Tidak nyambung. Bapak yang nggak nyambung. Sekarang saya tanya Bapak, ini Bapak pertanggungjawabkan. Kalau saya mengatakan Yudas disalib, itu ada data dan faktanya. Buku dari LAI. Sekarang saya tanya, Bapak mengatakan Yudas digantung dengan tali tambang, itu data dari mana? Sejarah mana yang mencatat itu? Silakan. Siapa yang bilang bahwa Yudas itu digantung dengan tali? Bapak tadi mengatakan boleh jadi ini Yudas ini digantung, talinya lepas. Yang menyebut tali. Bapak yang bilang ada rekamannya ini di YouTube. Bapak jangan berbohong. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di YouTube itu ada rekamannya, Pak. Ini saya lihatkan di YouTube. Oke, baik. Karena itu kan pasti sudah ada di otak kita, sudah ada di asumsi kita. Makanya jangan pakai asumsi, pakai data. Baik. Oke, mungkin kalau saya bilang pakai tali, oke mungkin. Makanya saya bilang mungkin tali Bapak, gini Pak. Bapak nggak gini. Bapak jangan bilang mungkin saya mengatakan dari tali. Bapak tadi memang betul mengatakan itu, Pak. Bukan tidak. Bapak jangan berbohong. Oke, saya revisi ya. Oke, silakan direvisi. Bukan hanya Alkitab yang direvisi. Ternyata pendapat juga direvisi. Oke, direvisi silakan Pak pendapatnya. Kembali ke Matius 27 ayat 5. Di situ dia katakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Tidak di situ dikatakan bahwa menggantung diri, dia mengambil tali atau kain atau apapun. Tetapi di situ kan hanya mengatakan menggantung diri. Makanya saya bisa asumsikan mungkin tali, kalau tali yang dipakai bisa putus, atau kain yang dipakai untuk menggantung diri bisa putus. Tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Sekarang pembuktian. Sabar dulu. Saya kejar dulu nih. Yudas perutnya bolong kenapa? Yudas perutnya bolong kenapa saya tanya? Yudas perutnya bolong kenapa? Isi perutnya itu keluar itu karena akibat dari mungkin dia jatuh ketika dia gantung diri. Di mana datanya kalau dia jatuh? Di mana datanya kalau dia jatuh? Sekarang gini. Enggak, di mana datanya? Ya Pak, ketika kita ini saya tunjukkan nih 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak kan dari tadi mungkin pendapat direvisi. Saya emang nggak pakai pendapat Pak, saya pakai data. Nih Pak, saya tunjukkan nih. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak dari tadi mungkin jikalau seandainya, saya nggak pakai seandainya Pak. Saya menunjukkan data, bahkan data itu bukan dari mulut saya, tapi dari LAI itu sendiri. Nih, renungkan ucapan Paulus. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya kamu dari teladan kami kamu belajar apa artilah ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Di mana Yudas tertulis jatuh karena talinya putus, di mana? Bro, kan saya sudah bilang kita semua itu tidak hadir saat itu, iya kan? Dan sebentar, yang menulis KPR ini juga adalah Lukas, ya? Yang menulis kemana-mana. Sebentar. Makanya kalau kita baca di Lukas 1 yang Lukas katakan bahwa dia mau menyelidiki semua itu untuk dibukukan. Dari mana si Lukas ini bisa mendapatkan data-data ini? Yang pasti dia akan mendapatkan data dari kesaksian orang-orang yang menyaksikan hal itu terjadi. Makanya di KPR itu si Lukas ini menulis hasil apa yang telah terjadi. Bahwa ketika si Yudas ini terjatuh dan isi perutnya keluar. Sekarang begini, di mana kita pembuktian itulah kita langsung ke poinnya, pembuktian. Jangan lari Bapak, jangan lari Pak. Bapak sudah mengatakan, Bapak tadi mengatakan yang menulis KPR itu
Enggak, kita harus kejar nih, Bapak Ya. tadi mengatakan yang menulis KPR itu adalah yang menulis Injil Lukas, benar atau tidak? Ya. Oke, sekali lagi nih, jangan sampai direvisi. Ini Nista Maja Utama. Kalau dalam bahasa Sunda namanya Nista Maja Utama. Yang menulis KPR apakah sama dengan yang menulis Injil Lukas? Ya. Nggak direvisi lagi, yakin 100%? Tidak. Oke, saya tunjukkan data lagi. Saya tunjukkan data lagi. Sabar Pak ya, Saya datanya lengkap Pak. Bapak Pendeta, saya datanya lengkap Pak ya. Bapak lihat di depan Bapak dan di depan kita semua teman-teman, ini tafsir perjanjian baru. Bapak lihat, Pak, saya nggak tega sama Bapak. Bapak lihat nih perjanjian baru ya. Ini tafsir perjanjian baru ya. Ya, ini bukan karangan Yonatan Nandar Pak. Ini karangan dari orang Kristen. Ini dari Katolik. Penerbit Katolik Indonesia. Ini ada ISBN-nya. Kita lihat nih, bener nggak Lukas itu yang menulis Injil Lukas? Oke, kita buka halaman 165. Sekarang Bapak yang baca. Ya. Injil menurut Markus. Bapak baca sekarang? Ya dibacakan aja. Saya bacakan kepada Bapak, lihat Bapaknya ke sini, nanti saya dibilang bohong. Nah, Bapak baca aja. Artinya paling enggak Bapak melihat yang saya tunjukkan. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui, jeder kon Pak. Jadi penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebetulnya nggak ada namanya, no name. Dari mana Bapak tahu? Tunjukkan di dalam Injil Lukas kalau si penulisnya adalah Lukas. Nggak ada. Ini dari abad pertama Bapak-bapak gereja Katolik yang mengikuti budaya apostolik, magisterium gereja dan KGK, katekismus gereja Katolik. Penulis Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu adalah no name. Kalau dalam ilmu hadis ini namanya sanad terputus, namanya matruk. Kalau sudah matruk itu hadis mungkar. Kalau sanad terputus, makanya Bible jangankan dibandingkan dengan Quran, dibandingkan dengan hadis saja, Bible setara dengan hadis maudhu. Ini riwayatnya mungkar. Bagaimana kita percaya, sedangkan penulisnya saja kita tidak ketahui bagaimana riwayat dan juntrungannya. Ceder kon, inna dina indallahil Islam. Bertobatlah saudara-saudari yang terkasih. Oke. Saya nggak tahu kamu. Pakai ChatGPT, gue pakai data, dia pakai chat. Iya, nggak apa-apa. Saya nggak tahu kamu dapat data itu dari mana dan siapa penulisnya. Nggak apa-apa. Kita ini era terbuka kayak gini, kita bisa dapatkan informasi dari Pakai ChatGPT. Oke. Gua pakai data, dia pakai ChatGPT. Ya nggak apa-apa. Saya bisa Oke lah. dapat data dari mana saja, iya kan? Kamu mau percaya apa enggak itu bukan urusan saya. Iya, Oke. silakan. Baik. Penulis Saya pakai- Injil Lukas. Oke, saya bacakan aja ya. Iya. Pakai ChatGPT, Pak. Orang pakai ChatGPT aja, Yonatan Nandar adalah debater. Wah, kalau pakai ChatGPT coba kau cari. Yonatan Nandar, coba langsung muncul itu. Jadi gini bro, nggak apa-apa. Kita ini semua sumber itu bisa kita dapatkan dari mana? Saya tanya sama Bapak. Mohon maaf. Sabar dulu Pak ya. Bapak sabar dulu Pak. Bapak ini saya hormati. Saya ini kuliah Pak. Dulu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Candi Gelam Sidoarjo. Jadi saya ini ada didikan Muhammadiyahnya, Ciela. Dan saya juga kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ada didikan Nahdlatul Ulamanya. Makanya saya ini orangnya toleransi, jeder kan. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak dan teman-teman yang sabar dulu Pak. Sabar dulu. Ini satu pertanyaan saya. Kalau kita bikin skripsi, kalau kita bikin tesis dan disertasi, boleh nggak pakai ChatGPT? Saya tanya, boleh apa enggak? Udah nggak usah ke sana, bahas ke sana. Nah, kenapa? Nggak boleh Pak. Saya dulu pakai Google aja langsung dicoret sama dosen pembimbing. Kalau saya itu nggak pakai ChatGPT, pakai data tertulis yang mampu dipertanggungjawabkan siapa penulisnya. Bahkan penulisnya adalah bapak-bapak gereja Katolik, jeder kon.
Kalau ChatGPT yang nulis siapa, Pak? Boleh jadi yang nulis anak TK, Pak. Baik. Bapak-bapak gereja Katolik yang kamu sebutkan itu, mereka kan bukan saksi hidup, saksi mata ketika peristiwa Yesus disalib. Iya kan? Lalu saksi hidupnya siapa, Pak? Kan gini. Saksi Murid-murid, hidupnya siapa? murid-murid para rasul. Murid-murid. Jadi apa yang disampaikan Ini oleh aja. para rasul itu menjadi tolok ukur untuk kita bisa memahami, mengetahui kebenaran itu. Baik, Sekarang, sebentar, saya belum selesai. Baik, silakan. Tadi kan kamu bilang sumber yang kamu dapatkan itu kan dari bapak-bapak gereja Katolik. Iya, ini ada datanya Baik. dari Katolik. Iya, saya juga bisa bantah itu bahwa mereka bukan saksi hidup. Nah, Oke. kalau kita melihat pada literasi-literasi yang lain, itu memberikan bukti yang valid siapa penulis itu. Bahwa Lukas itu adalah dokter, tabib. Dia yang menuliskan Injil Lukas itu dan juga Datanya mana? kisah para rasul. Oke, saya bacakan. Penulis Injil Lukas adalah Lukas, ChatGPT. tabib. Ya, saya kan sudah bilang sumber hikmat itu dari mana saja kita bisa dapatkan. Baik, Kita baik, di era baik. terbuka. Baik. Lalu kalau kamu mempercayai apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, terus kalau saya mendapatkan informasi dari Google kayak dari ChatGPT, dari AI, Beda, Pak. Itu tidak ilmiah. Kalau dari AI itu tidak ilmiah. Karena kalau Bapak cari nama saya di AI, saya ini orangnya ganteng, Pak. Kalau dicari di AI, Yonatan Ya, Nandar, mau debater kemana-mana, ganteng. mau kemana-mana. Ya enggak. Kalau Bapak cari di ChatGPT siapa Yonatan Nandar, itu pasti muncul itu. Orangnya ganteng, hidungnya mancung, mirip Ariel Peter Pan. Ya, ChatGPT itu tidak ilmiah, Pak. Yang ilmiah itu Udah. data berdasarkan Gini. buku. Oke, sekarang saya tanya. Bapak Kok kamu mengatakan, tanya, saya belum tanya sama kamu. lah saya mempertanyakan apa yang Bapak sampaikan, karena apa yang Bapak sampaikan tidak berdata. Kalau saya berdata. Saya sudah menjawab juga bahwa penulis kitab KPR dan Injil Lukas sudah jelas adalah Lukas. Dia adalah Dari seorang mana? dokter. Dari mana Bapak tahu kalau yang menulis Injil Lukas adalah Injil Lukas, sementara data dari abad pertama dari Katolik ini, ya, itu yang menulis Injil Lukas Saya sudah itu bilang, bro. Apakah bapak-bapak Katolik itu, bapak-bapak gereja yang kamu sebutkan itu, mereka hidup sejaman dengan Yesus dan Oke. mereka tahu persis, tidak kan? Itu juga mereka kan menganalisa saja. Tapi apakah analisa itu 100% kalau bisa dipercaya? ya, Kalau kita justru merujuk kepada dasar kebenaran itu, nah sudah jelas bahwa baik. dari berbagai macam sumber itu membuktikan bahwa yang menulis kitab Lukas dan KPR itu yang saya sebutkan tadi. Saya tunjukkan datanya lagi, mau? Kita nggak usah bahas itu lagi. Nggak mau saya tunjukkan data lagi, mau? Ya. Mau nggak saya tunjukkan data lagi? Bro, semua data-data yang kita kolek itu juga perlu pengujian-pengujian. Loh, Komparasi. ini saya menyampaikan literasi yang ISBN. Bapak tahu nggak ISBN itu apa? Sudah standar itu, Pak. ISBN Bro. itu apa? Bro, Ah. seperti yang kamu bilang tadi, bahwa ada orang Yahudi yang menulis bahwa Yesus tidak disalib. Memang orang Yahudi itu kan mereka yang menentang Yesus untuk disalib itu, sehingga mereka akan Baik, mengarang cerita-cerita baik. Saya akan mengejar. peristiwa. Saya akan Bapak meragukan tentang penulis Injil. Oke, sekarang saya tanya. Kodeks tertua bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli Perjanjian Baru ditulis pada tahun berapa? Udah, kita nggak usah bahas kodeks itu. Kita Nggak bisa. langsung strike Bapak to the ini point. adalah pendeta. Bapak melakukan pengajaran di gereja-gereja. Masa saya mempertanyakan apa yang harusnya Bapak bisa jawab, tapi Bapak tidak mampu untuk menjawab itu. Bro, yang Masa kita- orang Islam, Pak, takabur lil mutakabir sodakoh. Masa orang Islam lebih ngerti Bible daripada Bapak sebagai seorang pendeta? Kenapa saya yang Islam lebih ngerti Bible daripada Bapak? Kita nggak usah bahas-bahas ayat kodeks apa segala macam. Itu kita penting. itu- back to the tema. Al-Masih tidak disalib. Sekarang pembuktian itu disalib atau tidak disalib. Oke, kita kembali ke tema. Kita kembali ke tema. Bapak Oke. tadi mengatakan kalau Yudas kenapa dia perutnya bolong, karena dia terjatuh dari seutas tali. Itu dari mana datanya? Nggak usah ke situ, kita sudah Loh, bahas itu. Sudah saya mengejar yang terakhir. Kenapa kita bahas kode? Kenapa kita bahas buku? Kenapa kita bahas Lukas? Karena Bapak tadi mengatakan bahwa Yudas mati perutnya bolong itu berdasarkan
asumsi teologi Bapak yang mengatakan Yudas itu jatuh karena tali tambangnya putus. Kalau saya, kenapa Yudas itu bolong perutnya? Yohanes 19:34, karena sosok yang disalib itu bukanlah Yesus tapi Yudas. Makanya kenapa perut Yudas bolong? Ini saya tunjukkan Pak ya. Kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika dia disalib, kabar Pak, ketika disalib, kok nggak usah dibahas? Ini loh Pak, Bapak ketakutan banget. Nih, kenapa perut Yudas bolong? Kalau Bapak mengatakan